Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidah Alda dengan NIM 24320-312. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Fitri yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir makalah Bahasa Indonesia dengan judul Dampak Perkembangan Emosional Remaja Fatherless. Sebelumnya, saya minta izin kepada teman-teman sekalian untuk menerangkan makalah yang sudah saya buat. Langsung saja, yang pertama adalah latar belakang. Mengapa saya mengambil judul ini? Ya, jadi menurut BPS, Badan Pusat Statistik, pada tahun 2021, kasus perceraian di Indonesia itu mencapai 447.000 kasus, dengan 74%-nya diajukan oleh pihak perempuan. Nah, tingginya angka perceraian ini dikarenakan beberapa faktor seperti kekerasan dalam rumah tangga, masalah ekonomi, patriarki, hamil di luar nikah. Nah, apa sih hubungannya dengan fatherless ini? Karena tingginya tingkat perceraian di Indonesia ini sehingga banyak anak yang mengalami kekurangan kasih sayang atau kekurangan peran dari seorang ayahnya. Nah, fatherless sendiri ini merupakan fenomena yang diartikan sebagai ketidakhadiran peran ayah dalam pengasuhan anak baik secara fisik maupun secara psikologis yang dikarenakan berbagai faktor seperti perceraian sendiri, terus kesibukan kerja ataupun kematian. Nah, lalu ketidakhadiran figur ayah ini dalam kehidupan seseorang dapat membawa banyak dampak buruk. Seperti anak yang tumbuh tanpa ayah itu lebih rentan mengalami krisis identitas, kurangnya rasa kepercayaan diri, hingga depresi. Eh, Lalu selanjutnya, adapun tujuan makalah ini yaitu untuk menjelaskan dan memahami apa saja dampak yang dapat terjadi pada perkembangan emosional remaja yang mengalami fatherless dan bagaimana upaya-upaya efektif untuk dapat menangani kondisi tersebut. Lalu ini ada pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama ada apa yang dimaksud dengan fenomena fatherless. Yang kedua, apa saja faktor utama yang menyebabkan fatherless. Dan bagaimana strategi yang efektif dalam mengatasi fatherless pada remaja. Nah, yang pertama, faktor-faktor apa aja sih yang menyebabkan seseorang tuh mengalami fatherless? Nah, seperti yang saya tadi sudah jelaskan, fatherless sendiri itu adalah kondisi di mana seseorang itu kehilangan peran atau kehilangan figur dari sosok ayahnya. Nah, eh, saat ini peran ayah dalam pengasuhan anak itu sering dikait-kaitkan hanya dengan mengasih nafkah atau mengasih rezeki atau dengan sekedar menjadi tulang punggung keluarga. Yang dimana yang sebenarnya terjadi adalah kedudukan antara ayah dan ibu itu sama perannya dalam tumbuh perkembangan seorang anak. Nah, mengapa faktor yang menyebabkan fatherless ini salah satunya adalah tingginya tingkat perceraian? Itu karena eh, dalam rumah tangga itu biasanya terdapat konflik atau perselisihan. Nah, sebenarnya kalau dalam perselisihan rumah tangga itu memiliki dampak positif dan negatif, yang dimana dampak positifnya itu membuat adaptasi dari suami dan istri dalam lingkungan rumah tangga yang baru, sedangkan efek negatifnya itu adalah perceraian itu sendiri. Nah, mengapa hal ini menjadi merugikan seorang anak? Karena anak menjadi korban perceraian kedua orang tuanya, yang dimana mereka korban dari ego masing-masing orang tua mereka, sehingga mereka menjadi tidak mendapatkan lagi kasih sayang dari kedua orang tuanya, especially dari ayahnya. Lalu yang kedua adanya stereotip patriarki atau pengasuhan hanya dibebankan kepada ibu. Eh, Sekarang banyak suami atau laki-laki yang menganut atau yang menerapkan sistem adanya patriarki ini, yang dimana seorang laki-laki ini dia berpikir bahwa tugasnya seorang suami dan ayah itu hanya mencari nafkah dan hanya sekedar menjadi tulang punggung keluarga. Dan semua pekerjaan yang ada di rumah itu adalah tanggung jawab istri, mulai dari mengurus anak, mengurus pekerjaan rumah, dan lain sebagainya.
Biasanya laki-laki yang menganut patriarki ini dia enggan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menurut dia itu adalah kewajiban dari seorang istri. Lalu selanjutnya ada kematian. Kematian ini seseorang ditinggalkan mati oleh ayahnya. Lalu ada kondisi ekonomi. Mengapa kondisi ekonomi ini bisa berdampak pada atau menjadi salah satu faktor yang menyebabkan seseorang tuh menjadi fatherless karena eh, jika dalam suatu rumah tangga itu kondisi finansialnya tidak stabil, maka itu mengharuskan seorang ayah harus mencari kerjaan di luar kota atau lain sebagainya. Jadi seorang anak merasa kurang dalam kasih sayang orang tuanya. Lalu ada dampak remaja yang mengalami fatherless. Yang pertama ada dampak negatifnya. Dampak negatif remaja yang mengalami fatherless dalam kondisi psikologisnya itu dia merasa depresi, rendahnya harga diri, lalu ada merasakan perasaan yang kesepian. Lalu untuk dampak negatif dalam sosialnya yaitu dia akan cenderung melakukan kenakalan-kenakalan remaja. Kenakalan-kenakalan itu dilakukan untuk mencari perhatian dari lingkungan sekitar atau bahkan dari orang tuanya karena dia merasa dia tuh kurang perhatian dari kedua orang tuanya. Makanya dia melakukan hal seperti itu. Lalu contohnya ada kenakalan remaja itu seperti tawuran, penggunaan narkoba, bolos sekolah, minum-minuman keras, hamil di luar nikah, dan lain sebagainya. Lalu ada dampak negatifnya untuk akademis. Yang pertama itu ada dia kesulitan belajar, bahkan eh, ada kecenderungan untuk bunuh diri dan kecanduan internet karena kecanduan internet sendiri itu dan eh, kecenderungan untuk berniat bunuh diri itu berasal dari depresi. Karena seseorang yang depresi pasti jalan pikirannya itu pendek dan dia merasa bahwa tidak ada yang berada di pihak dia. Dan prestasinya juga menjadi rendah atau menurun. Biasanya seseorang yang dari awal dia sudah prestasinya bagus, keluarganya bagus, tapi tiba-tiba mengalami keadaan seperti ini, dia akan drop, dia akan shock dan prestasinya biasanya menurun. Lalu ada dampak positif. Kenapa di sini ada dampak positifnya? Karena setiap orang atau setiap individu dalam menghadapi masalah ini berbeda-beda, tergantung dari kondisi mental dan reaksi mereka terhadap suatu masalah. Dan di sini ada dampak positifnya itu menjadikan fenomena tersebut sebagai motivasi dan semangat. Kenapa bisa menjadikan hal itu sebagai motivasi dan semangat? Biasanya orang-orang yang seperti ini dia itu sudah mulai bangkit dan sudah mulai menerima bahwa dia memang harus menjalani keadaan ini. Jadi itu sebagai acuan dia untuk lebih baik ke depannya dan dia belajar dari seorang ayahnya supaya dia kelak saat menjadi orang tua tidak seperti itu. Seperti itu. Eh, dan dia juga ingin biasanya ingin memunculkan rasa bahwa membuktikan bahwa tanpa kontribusi dan pertolongan dari ayahnya, dia akan berhasil dan sukses dalam kehidupannya. Terus ada strategi efektif. Ini yang pertama ada self acceptance, seperti yang sudah saya tadi katakan bahwa orang yang sudah menerima dirinya sendiri atau berdamai dengan masalah dirinya sendiri, dia akan lebih mudah untuk bangkit atau untuk menerima segala sesuatu yang ada di hidup dia. Jadi remaja remaja itu masa dewasa atau perpindahan dari masa kanak-kanak ke usia dewasa yang dimulai pada saat itu 18 tahun. Nah, pada masa remaja ini, remaja itu berada pada dalam posisi penyesuaian diri terhadap pola kehidupan di lingkungan sosial. Dan eh, pada masa ini remaja itu sedang berkembang. Remaja yang fatherless ya semakin berkembang dalam perjalanan hidupnya harus memiliki self acceptance atau penerimaan diri.
Individu yang memiliki self-acceptance, ia akan mudah mengenali karakter diri sendiri yang dapat memudahkan seseorang lebih menerima kenyataan bahwa kehidupan yang ia jalani harus tetap berjalan. Karena self-acceptance melibatkan keterbukaan untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan reaksi terhadap orang lain. Jadi, individu yang sudah menerima keadaan dirinya dan berdamai dengan diri sendiri cenderung eh, lebih menerima kenyataan dan dia jauh lebih tenang menghadapi masalah, terus jauh lebih eh, kalau dalam bahasa sekarang itu tidak baperan dan tidak meluap-meluap ketika seseorang menceritakan mungkin pengalamannya dan segala macam. Yang kedua ada coping strategi, ada dua. Yang pertama ada problem focus coping atau mengurangi sumber stres. Mengurangi sumber stres di sini itu bisa dengan dia menghindari masalah itu atau misalnya kayak dia mengalihkan perhatiannya dia, misalnya bermain bersama teman-teman, lalu membaca buku, melakukan hobi dia yang suka, terus menjauh dari lingkungannya. Nah, itu juga salah satu strategi efektif. Lalu yang kedua ada emotion focus coping, yaitu mengontrol respon emosional, yaitu di mana seseorang eh, harus bisa atau sudah mau bisa mengontrol emosi mereka sendiri untuk menghadapi suatu masalah, mereka menghadapinya dengan tenang, dengan pikiran yang damai. Seperti yang sering kita dengar bahwa kita kalau menghadapi masalah harus dengan kepala dingin. Nah, itulah karena saat kita berada di kepala dingin, itu emosi kita sudah stabil dan kita bisa berpikir dengan jernih. Maka dari itu, saat orang sudah bisa mengontrol respon emosional kita, kita bakal terjauh dari hal-hal yang tidak kita inginkan dan kita menjadi seseorang yang lebih tenang dan eh, lebih bisa mengontrol diri kita sendiri. Yang ketiga ada dukungan sosial, yaitu dengan mencari dan mendapatkan bantuan dari lingkungan sekitar. Dukungan sosial ini bisa seperti support dari adik, kakak, tante, om, kakek, nenek, dan lain sebagainya. Dengan kita mencari support dari orang lain, sekedar hanya untuk teman curhat atau sebagai tempat sadaran kita saat kita sedih, walaupun kita tidak curhat, kita tidak mungkin menceritakan apa yang ada di masalah kita, tapi kita merasa kita tuh ditemani, kita merasa tidak sendirian, dan kita merasa bahwa kita tuh masih punya seseorang yang care sama kita. Itu juga bentuk salah satu strategi efektif untuk kita tetap bisa survive, kita bisa menghadapi eh, depresi-depresi akibat dari fatherless ini. Selanjutnya, oke, ini ada kesimpulannya. Fatherless atau kondisi kehilangan peran seorang ayah itu sangat berdampak signifikan pada perkembangan mental, emosional, dan sosial remaja. Oleh karena itu, setiap remaja perlu menerapkan strategi yang dapat membuat seseorang menjadi terfokus pada pengelolaan emosi dan dukungan sosial pada seorang remaja yang mengalami fatherless supaya ia tetap dapat menjalani dan survive di kehidupan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Eh, Mohon maaf apabila ada pengucapan atau perkataan yang eh, kurang dipahami. Selebihnya mohon maaf. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Fitri dan teman-teman sekalian yang sudah memberikan perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.